Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membuat pastel isi bihun walaupun tanpa telur. Hasilnya super garing, renyah banget hingga seharian. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, bahan pertama di sini saya siapkan bihun. Di sini saya pakai bihun jagung ya teman-teman, sebanyak 125 gram atau 1 lembar setengah. Dan ada 4 buah daun bawang ukuran besar, ini saya iris tipis-tipis. Dan untuk bumbunya ada 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih dan setengah sendok teh merica. Lalu saya udah haluskan dan langsung aja kita akan rebus bihun jagungnya. Ini saya akan potek kecil-kecil ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah dan gampang, gak harus digunting-gunting setelah matang. Dan kita akan rebus hingga matang. Nah, kalau udah matang seperti ini, langsung aja kita tiriskan. Nah, lanjut kita akan menumis bihunnya. Siapkan minyak goreng secukupnya. Lalu kita masukkan bumbu halus tadi seperti bawang merah, bawang putih dan juga merica. Kita aduk hingga harum ya teman-teman, gunakan api sedang aja supaya tidak cepat gosong. Oh ya teman-teman, di sini ada 2 buah wortel, tadi kelupaan tidak saya tampilkan ke video ya teman-teman, soalnya tadi kelupaan, ini mendadak ya. Saya pakai 2 buah wortel supaya lebih cantik. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Kita tumis-tumis hingga wortelnya matang. Nah, kalau udah kita masukkan bihun tadi yang udah kita rebus. Gunakan api kecil ya teman-teman supaya tidak cepat gosong. Nah, kalau udah kita masukkan bumbu seperti masako, kaldu ayam atau sapi, ini sebanyak setengah saset. Tambahkan garam, sedikit mecin dan juga garam. Untuk rasanya bisa disesuaikan selera teman-teman aja. Jangan lupa untuk dicicipin ya teman-teman. Terakhir tambahkan juga daun bawang. Di sini saya pakai daun bawang tuh agak banyak ya teman-teman, supaya lebih enak, sedap dan juga mantap. Ini saya pakai 1 mangkok daun bawangnya. Untuk rasa bisa disesuaikan selera, pokoknya dicicipin, ada gurih, asin dan juga manis ya teman-teman. Nah, ini menurut saya udah pas, rasanya udah mantap banget dan ini udah matang dan sisihkan. Lanjut kita akan buat kulitnya. Di sini ada 250 gram tepung terigu dan setengah saset penyedap rasa, sejumput garam. Lalu kita aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah kita tambahkan 25 gram mentega cair, 25 gram minyak goreng. Mentega cairnya tadi sekitar 1 sendok makan ya teman-teman, dicairkan. Nah, kalau udah dingin baru taruh di tepung terigu. Kita aduk sampai berbutir pasir seperti ini. Nah, kalau udah kita tuang air sedikit demi sedikit. Untuk mengulainya tuh nggak usah ditekan, cukup disaur-saur aja seperti ini ya teman-teman. Bisa lihat di video, ini tidak terlalu ditekan, hanya diremas-remas aja. Pokoknya hingga tercampur rata. Nah, ini seperti ini. Udah tercampur rata seperti ini. Ini adonannya itu basah tapi nggak yang basah banget, masih agak padat-padat gitu ya teman-teman. Tidak terlalu lembek pokoknya. Nah, kita akan istirahatkan selama 1 jam supaya nanti hasilnya lebih lentur. Nah, setelah 1 jam ini hasilnya lebih lentur ya teman-teman. Ini adonannya tuh beda dari adonan roti ya teman-teman, seperti donat ataupun roti itu beda banget. Ini tuh seperti adonan pangsit gitu ya teman-teman, yang agak kokoh tapi lemes gitu ya, masih bisa dibentuk lah ya. Nah, kita akan potong-potong secukupnya aja. Nah, kalau udah kita rollin menggunakan botol atau seperti ini ya, atau rollin pin. Nah, kita giling atau gilas sampai benar-benar tipis supaya nanti hasilnya tuh garing ya teman-teman. Ini adonannya tuh sempurna banget.
Nah, kalau udah tipis, siapkan bihun tadi yang udah kita masak, ini juga udah dingin. Nah, langsung aja kita cetak. Di sini saya menggunakan cetakan pastel yang teman-teman, yang agak besaran gitu, nggak yang kecil. Ini saya beli harganya cuma Rp6.000 di online shop. Itu lebih murah banget. Nah, kita isi bihun secukupnya. Nah, supaya nanti digoreng tidak terbuka-buka, kita kasih air di pinggir-pinggirnya supaya merekat sempurna ya teman-teman. Nah, langsung aja tinggal kita buang sisa kulitnya tadi. Nah, seperti ini. Nih bikinnya mudah banget dan simple banget. Jadinya kalau kalian mau bikin 1 kilo 2 kilo pakai cetakan ini nggak bakalan capek. Kalau teman-teman bisa nyetak juga nggak apa-apa sih ya, gunakan tangan atau manual. Jujur saya nggak bisa teman-teman, dan hasilnya tuh selalu jelek. Jadinya saya putuskan untuk beli cetakan kue pastel. Lebih simple, mudah, dan praktis menurut saya ya. Pokoknya untuk mencetaknya bisa disesuaikan selera aja. Kalau teman-teman lebih jago menggunakan manual, itu nggak apa-apa. Nah, lakukan kesemuanya sampai semua selesai. Nah, ini dia udah selesai semua untuk satu resep ini. Nah, ini teman-teman saya bikin manual, itu selalu jelek banget. Nah, kalau pakai cetakan tuh cantik banget ya. Siap untuk kita goreng. Untuk satu resep ini menghasilkan 30 buah, jadinya lumayan banget ya. Dari seperempat tepung menghasilkan 30.000. Ini satunya bisa dijual dengan harga 1.000-an teman-teman, atau bisa disesuaikan tempat daerah teman masing-masing aja ya. Nah, kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita masukkan secukupnya aja. Di sini separuh saya akan mau dimakan, separuh mau buat frozen. Ini saya kasih contoh yang frozen dulu ya teman-teman. Gunakan api sedang, kita akan goreng sekitar 1-2 menit. Pokoknya sampai setengah matang aja ya teman-teman, kita akan goreng. Jangan terlalu matang, cukup setengah matang aja. Nah, tujuannya kita untuk goreng lagi, goreng setengah matang seperti ini, supaya nanti saat ditumpuk-tumpuk itu tidak lengket dan juga tidak rusak kulitnya ya teman-teman. Jadinya kita goreng setengah matang seperti ini, supaya nanti saat disimpan di frozen itu tetap bagus bentuknya, nggak yang penyok-penyok gitu ya. Nah, ini udah setengah matang, langsung aja kita tiriskan. Ini buat yang frozen ya teman-teman. Kalau kalian mau goreng matang semua bisa, di frozen seperti ini juga bisa. Nah, kalau udah seperti ini, ditatain seperti ini, kalau udah dingin, masukkan ke dalam freezer. Kalau udah beku, nanti kita keluarin lagi, baru masukkan ke dalam Tupperware gitu ya teman-teman. Nah, tipsnya seperti ini. Nah, ini tips yang kedua untuk digoreng matang. Apinya tetap sama, gunakan api sedang. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matangnya merata ya. Ide jualan ini recommended banget ya teman-teman. Pokoknya wajib banget untuk dicobain, karena hasilnya tuh super renyah banget loh teman-teman, tahan hingga seharian. Nah, ini udah mulai kuning kecoklatan. Terus aja kita aduk-aduk sampai warnanya itu kuning kecoklatan sampai benar-benar merata. Kalau kuning kecoklatan merata itu nandain si kulit pastelnya ini hasilnya tuh garing nanti sampai luar ke dalam. Nah, ini udah matang merata, udah kuning kecoklatan, hasilnya cantik banget, siap untuk disajikan. Nah, ini dia pastel isi bihunnya udah jadi. Untuk satu resep ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Untuk satunya ini kalian bisa jual dengan harga 1.000-an. Ini udah untung banyak banget karena modalnya cukup ekonomis tanpa menggunakan telur ya teman-teman. Ini cocok banget buat isian snack box atau buat hantaran, arisan. Pokoknya ini recommended banget. Dan kulitnya ini super garing dan renyah banget teman-teman. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim.
Tuh, garing banget. Garing banget ya teman-teman. Pokoknya ini tahan hingga seharian karena ini resep ide jualanku yang selalu laris. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Recommended banget. Rasanya garing, renyah hingga luar ke dalam ya, sampai ke kulit-kulit luar dan dalamnya. Ini garing banget tuh teman-teman, dan rasanya tuh pas banget. Pokoknya ini enak banget, recommended banget. Untuk isiannya bisa sesuaiin selera, bisa diisi kentang ataupun ayam. Karena ini mau buat ide jualan ekonomis, jadinya menggunakan bihun seperti ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya ya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.